Presiden akan kampanye itu, Prof? Iya, begini, jadi kita ini harus melihat kepada hukum positif, artinya hukum yang berlaku sekarang. Kalau hukum, jadi jadi kita harus melihat kepada hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif ya terkait dengan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang membolehkan presiden itu melakukan kampanye dalam pemilihan umum baik pilpres maupun pileg, dan ini sesuatu yang didasarkan kepada Undang-Undang 45 sendiri, karena UUD 45 itu presiden itu boleh 2 periode kan, dan kalau periode pertama dia terpilih presiden, dia maju periode yang kedua kan mau tidak mau dia harus kampanye. Kalau dilarang kampanye gimana caranya? Nah, sementara calon-calon lain boleh kampanye, sementara presiden incumbent nggak boleh kampanye. Jadi kalau melarang presiden kampanye itu konsekuensinya mengubah Undang-Undang Dasar 45. Seperti di Filipina misalnya presiden itu hanya 1 periode, itu selesai. Yang kedua juga undang-undang yang berlaku sekarang ini memberikan kesempatan kepada presiden untuk melakukan kampanye, baik mengkampanyekan dirinya sendiri maupun mengkampanyekan orang lain maupun kampanye pileg. Dan sepanjang diatur undang-undang itu presiden memang tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus melakukan cuti. Nah, tidak menggunakan fasilitas negara itu ada ketentuan khusus juga, misalnya pengamanan pribadi presiden dan kesehatan presiden itu tetap menggunakan standar protokol yang diatur oleh negara. Hal yang lain tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang kedua harus cuti. Cuti ini gimana caranya? Cuti nanti Pak Jokowi minta izin pada dirinya sendiri itu nggak perlu, karena praktek yang dilakukan di Seknek selama ini adalah kalau presiden itu bertugas ke luar negeri, dia akan mengeluarkan kepres, ya, memberikan tugas kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas presiden sehari-hari karena presiden sedang pergi ke luar negeri. Jadi seperti itu juga dikeluarkan kepres menugaskan wakil presiden melaksanakan tugas-tugas presiden sehari-hari karena presiden akan melakukan kampanye tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi persoalannya selesai. Kalau sekarang mengatakan wah itu nggak adil, itu nggak boleh, itu nggak etis dan lain-lain, ya silakan aja diubah undang-undang pemilunya. Bahkan kalau perlu amandemen UUD 45-nya. Nah, sekarang pun juga ada yang sedang mengajukan uji material terhadap pasal yang membolehkan presiden kampanye itu ke Mahkamah Konstitusi, dan kita tunggu aja seperti apa hasil putusan MK nantinya. Jadi kalau misalnya pilpres sekarang nih capres cawapresnya komplain, partainya komplain, ya bikin undang-undang kan mereka. PBB malah nggak ikut membuat undang-undang itu. Seperti itu ya. Bolehnya berapa lama presiden cuti kampanye? Nggak ada ketentuannya, tergantung berapa lama dia mau cuti aja. Gitu. Jadi tergantung pada maunya presiden, sama juga seperti halnya para menteri yang mau kampanye. Kalau misalnya dia karena calon presiden, dan dia boleh mengajukan berapa hari dia mau cuti, boleh aja, nggak ada batas. Ketika kembali begitu aja? Iya, kalau lebih baik memang dibataskan, diberi batas waktu tanggalnya. Misalnya presiden menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas presiden sehari-hari dari tanggal 30 sampai dengan 31 Januari. Berarti tanggal 2, ya, tadi presiden sudah nggak berlaku lagi. Prof, prediksi Prof, presiden akan mendeklar nggak kira-kira keberpihakannya? Mendeklar sih nggak perlu. Kalau presiden itu sudah mengkampanyekan seseorang, sudah berpihak namanya. Artinya sekarang sudah berpihak? Ya kalau Bu Mega kampanye, saya deklar, saya berpihak kepada ini pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud, kan nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau udah kampanye itu kan artinya sudah memihak. Sudah tersirat ya? Iya, tersirat sudah memihak. Jadi kalau memang karena boleh mengkampanyekan orang, ya berarti kan ada pemihakan otomatis. Undang-undangnya bilang begitu, mau ngomong apa kita? Artinya Prof, ini Pak Presiden udah jelas memihak ke pasangan nomor urut 2? Ya itu silahkan aja, karena undang-undangnya bilang begitu. Kita dengar aja nanti presidennya dan kita lihat aja presidennya kampanye buat siapa di antara 3 pasangan calon itu. Presidennya mau kampanye untuk partai politik, boleh aja. Siapa tahu nanti presidennya mau kampanye untuk PBB, kan itu alhamdulillah. Prof, untuk target parlemen gimana, Prof? Target di parlemen? PBB sih sebenarnya ingin supaya lewat 4% aja.
Jadi kalau lewat 4% itu perolehan Parliamentary suaranya threshold, ya? sekitar 5,5 juta suara. Jadi 6 juta. sekitar 6 juta suara lah. Dan berapa kursinya nanti dihitung. Jadi nggak mesti ada berapa kursi. Itu ada kenaikan nggak dari periode tahun lalu? Ya, Periode harapan kita ya bisa mencapai angka 6 juta itu sekarang. sebelumnya. 8 juta. 6, 6 juta. ya. Debat ketiga, jelang debat terakhir tuh pekan ini dari TPS sendiri ada masukan sendiri buat Prabowo nanti. Saya udah nggak lagi, mungkin tim yang lain ya. Karena memang yang pertama saya ikut memberikan masukan karena memang terkait masalah hukum, masalah HAM dan lain-lain. Tapi selanjutnya itu udah bidang-bidang lain, ada tim sendiri yang akan memberikan masukan kepada calon presiden dan wakil presiden. Prof, satu lagi Prof, secara hukum tidak ada celahkah seandainya presiden memihak dan kampanye gitu untuk musuh-musuh beliau gitu? Untuk celah menghantam Pak Presiden. Kalau mau kampanye ya bebas-bebas saja. Tapi kan tentu ada aturan-aturan pelaksanaan kampanye itu, ini yang boleh, ini nggak boleh. Tapi presidennya sendiri boleh berkampanye itu iya. Jadi apa yang diucapkan oleh presiden saya nggak tahu, tergantung aja. Apa yang diucapkan nanti, kalau misalnya yang diucapkan itu melanggar undang-undang ya artinya Bawaslu kan juga bisa bertindak. Ya seperti itu kira-kira. Ya.